Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya tentang how to give opinion in English. Ya, bagaimana cara memberikan pendapat dalam bahasa Inggris. Oke, ada beberapa ungkapan atau ekspresi yang bisa kita gunakan untuk menyatakan atau cara berpendapat dalam bahasa Inggris. Expression itu adalah ungkapan ya. Nah, here are some expression you can use to give your opinion and ask for your partner's opinion. Nah, ini ada beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk memberikan pendapat ya. To give itu memberikan pendapat, ask for itu adalah meminta pendapat orang lain. You will need to use this expression in a discussion activity. Ya, Anda akan memerlukan ekspresi atau ungkapan-ungkapan seperti ini pada kegiatan diskusi. Nah, ini ada ungkapan yang bisa kita gunakan apabila kita memberikan pendapat kita. Nah, awalnya Anda bisa menggunakan dengan frasa ya, atau kumpulan kata I think. Kemudian ada titik-titik di sini, berarti ini adalah nanti pendapat Anda sendiri. Oke, sambungkan dengan with your own opinion, dengan pendapat Anda sendiri. Atau bisa menggunakan kata I don't think. Contohnya semisal corona itu sangat berbahaya. Coronavirus is very dangerous. Nah, kalau semisal kita mau menyampaikan virus corona itu, saya rasa menurut saya virus corona itu sangat berbahaya untuk manusia ya. Bagaimana kita mengungkapkan dalam bahasa Inggris ya? Berarti Anda gunakan dengan boleh salah satu di sini ya, semuanya artinya sama. I believe, in my opinion, for me personally. Baru Anda tambahkan your own reason or opinion about coronavirus. For example, personally, I think coronavirus is very dangerous for human body. So we have to obey protokol kesehatan that our government applies. Nah, itu contohnya ya. Secara pribadi saya rasa yang namanya virus corona itu sangat berbahaya untuk tubuh manusia, karenanya kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang pemerintah terapkan. Itu contohnya. Nah, bagaimana dengan ungkapan yang bawahnya? Apa itu asking for? Asking for means dalam bahasa Indonesia adalah meminta pendapat orang lain. Apabila memang kita terjadi ada dialog ya, dialog can happen if there are two or more people do activity, talking, chatting, speaking, and others gitu ya. Kalau semisal terjadi suatu dialog, berarti kan it means akan membutuhkan lebih dari 2 orang ya, atau 2 orang. Kalau cuma 1 orang, kita hanya memberikan statement saja. Kalau asking for berarti meminta. Nah, contohnya kita masih bahas tentang coronavirus ya, virus corona. Semisal saya bercakap saya dengan orang bernama B semisal. Saya akan menyampaikan atau menanyakan dahulu dengan salah satu expression atau ungkapan seperti ini. What do you think about coronavirus? Personally, yang dia akan menjawab, personally, I think coronavirus is very dangerous for human body. So we have to obey. Obey itu mematuhi ya. We have to obey what government says that we have to apply. Kita harus menerapkan. Apply itu menerapkan. We have to apply protokol kesehatan. Everywhere, anytime. Ya, dimanapun dan kapanpun. Itu contohnya. Are you okay with coronavirus? What do you think about that? Nah, bisa seperti itu. Ini kalau semisal terjadi sebuah dialog. Tapi kalau misalnya Anda personal ya, atau individual saja ingin menyampaikan, Anda langsung gunakan dengan seperti ini aja. For me, in my opinion, dan lain sebagainya. Nah, next yang berikutnya. Nah, kalau kita sudah sampai tahapan untuk memberikan pendapat, pastinya kita harus menguasai some of vocabularies ya.
harus menguasai banyak kosakata. Nah, apakah untuk beginner ya, untuk pemula itu bagaimana cara kita nanti untuk belajar bisa memperkaya kosakata dalam bahasa Inggris. Nah, selain kita sering mendengarkan orang berbicara bahasa Inggris, kalau misalnya Anda mau melatih diri Anda sendiri, ini ada beberapa cara sebenarnya ya, simple. Kita berangkat dari step yang very simple that we can do ya to master some vocabularies in English. For example, the first step itu adalah maksudnya general words. Apa maksudnya? If you can't remember, jika Anda tidak bisa mengingat suatu kata tertentu, ya, semisal dalam otak saya sudah beranggapan oh ya, saya tahu dokter yang biasanya itu mengoperasi namanya apa ya, pasti dia punya bahasa Inggris atau istilah bahasa Inggris tersendiri. Tidak mungkin kita menggunakan istilah doctor. Nah, ternyata dalam bahasa Inggris itu namanya surgeon. Nah, kalau semisal if you get difficulties to describe what doctor usually do in operating room, nah, apa yang biasanya dokter lakukan di ruang operasi, oh berarti tugasnya dia adalah seorang dokter bedah contohnya. Anda bisa menggunakan seperti ini. Who is surgeon? Siapa itu surgeon? Ya, kita gunakan dengan oh, surgeon, a doctor ya, seorang dokter who usually yang biasanya operates itu mengoperasi the patient in operating room. Nah, itu contoh. Anda boleh dengan deskripsikan dengan lebar ya, dengan lebih luas lagi boleh dengan menggunakan kata-kata yang memang Anda sudah ketahui dahulu. Oke, itu strategi pertama. Kemudian mungkin Anda juga bisa memberikan contohnya, examples. Oke, doctor, what is, kita juga nggak tahu dokter itu bahasa Inggrisnya apa, ya, tapi kan sudah familiar dokter itu kita menggunakan kata doctornya. Dokter itu biasanya menggunakan baju apa? Putih, white uniform. Oke, kemudian memakai stetoskop, ya, dan lain sebagainya. Anda nanti bisa jelaskan seperti itu. Nah, ketika kita kombinasikan ada beberapa pengertian atau keterangan tentang surgeon itu. Nah, kita akan menggunakan salah satu cara sebenarnya yang kita sebut sebagai relative clause. Apa itu maksudnya? Nah, ini biasa digunakan to give a description of something. Oke, digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu atau seseorang. Nah, misal tadi, what is a surgeon? I don't know surgeon, but I think ya, saya rasa doctor is a surgeon is a doctor who ya, kita gunakan dengan ini, who usually operates his or her patient in the operating room. Oke, itu contoh ya. Kemudian semisal Anda ingin mendeskripsikan itu loh yang biasa kita gunakan untuk mengaduk makanan ya, ketika if you cook something in the kitchen, kayak saya nggak tahu itu apa namanya, misal ya, Anda gunakan apa? Oh, is it like, oh, itu mungkin bisa seperti is it ya, it is like, it is ya, it is like spoon that ya, it is like spoon, atau mungkin bisa gunakan dengan it is thing, suatu benda, thing ya, bukan hal di sini tapi benda, thing that we can usually to stir something when we cook food ya. Kita bisa menggunakan itu untuk mengaduk makanan ketika kita memasak sesuatu di dapur, contohnya seperti itu. Kemudian semisal hotel, kamu nggak tahu bahasa Inggrisnya hotel apa, atau mungkin bahasa Inggrisnya apartemen apa. Kalau di luar negeri, apartemen untuk mahasiswa kita sebut sebagai flat ya. Nah, kita nggak tahu, disuruh menjelaskan tentang itu loh, biasanya student university atau university student atau college student ya usually stay at house ya, together with the other student who comes from similar places. Nah, itu semisal kita menjelaskan flat itu apa sih, atau mungkin asrama itu apa ya. Oh, itu adalah sebuah tempat di mana biasanya mahasiswa itu bisa tinggal sementara di situ dengan teman-temannya yang berasal dari satu daerah, contohnya seperti itu. Oke, kalau
mungkin besok di Politeknik ada ya, kita bikin asrama seperti itu khusus untuk mungkin mahasiswa Jawa Timur, khusus untuk mungkin mahasiswa Sunda atau mungkin Kalimantan dan lain sebagainya. Nah, Anda juga bisa menggunakan seperti ini contohnya. If you don't know, jika Anda tidak mengetahui the word briefcase, apa itu briefcase? You should or you could say, Anda bisa mengatakan it is a thing that people use to carry papers to work. Briefcase ya, kalau saya ya pahami ini adalah sebuah koper yang biasanya memang bapak kita bawa kalau misalnya kita mau berangkat kerja ya. Nah, Anda bisa jelaskan dengan seperti ini. It is, atau bisa disingkat dengan it's a thing that people usually use, yang biasanya orang gunakan to carry. Carry itu membawa papers, kertas-kertas to work. Bukan to walk tapi to work ya. Oke. Lanjut, itu strategi yang pertama. Kemudian nih saya masih bingung, saya ingin lebih bisa menggambarkan lagi tentang satu kata ketika kita tidak mengerti bagaimana untuk munggunakan kosakata yang belum begitu paham ya. Nah, ini contohnya. Anda juga bisa menjelaskan dari purpose atau functionnya. Oke. Misal contohnya ini ya, cukup dengarkan saya saja. You know flash disk ya, kita tahu lah apa itu namanya flash disk. Nah, misal dia menjelaskan teman Anda itu apa ya bahasa Inggrisnya ya, saya nggak tahu. Atau Anda bisa gunakan dengan seperti ini. It is used, okay? It is used, okay? It is used to apa? To save data, okay? Untuk menyimpan data, bisa. Atau mungkin Anda bisa menggunakan cara seperti ini. Yang pertama tadi ya, itu kan benda ya, kita gunakan dengan thing. Oh, berarti yang namanya flash disk itu adalah a thing, sebuah benda. That we usually save data, yang biasanya dapat kita gunakan untuk menyimpan data. Banyak sekali yang bisa Anda explore. Jadi tidak harus nanti, wah kalau ini bahasa Inggrisnya harus seperti ini ya, enggak. Anda bisa dengan cara pertama tadi ya, mencoba untuk cari general word saja ya, cari kata-kata yang general, kemudian bisa dengan menggunakan relatif ya, tadi menjelaskan lebih rinci lagi, atau bisa dengan menggunakan describe the purpose. Purpose itu adalah fungsi, tujuan atau fungsinya. Boleh gunakan dengan pola seperti ini. Contoh, saya nggak tahu gunting itu bahasa Inggrisnya apa, tapi Anda bisa menggunakan okay, it is thing, atau mungkin kita karena skill search itu kan gagangnya ada dua, jadi disebut dengan jamak ya, berarti kita menggunakan they, kita menggunakan it. They are used to cut paper. Oh, itu loh benda yang bisa digunakan untuk memotong kertas. Nah, itu seperti itu. Kemudian juga bisa menggunakan strategi kita cari sinonimnya. Saya nggak tahu sangat kecil tuh bahasa Inggrisnya apa sih gitu. Oh, kecil bahasa Inggrisnya apa? Small. Sangat apa? Very. Nah, yang dimaksud sebenarnya tiny ya, tapi Anda bisa gunakan dengan very small. So we can use synonym ya to describe the word, okay, untuk mendeskripsikan kata yang kita maksud. Kemudian juga bisa menggunakan antonym. Antonym itu adalah lawan kata. If you don't know the word weak, for example ya, kita nggak tahu weak itu apa, oh kita bisa cari antonimnya. Lemah itu bahasa Inggrisnya apa ya? Oh, berarti lemah itu kan nggak kuat. Bisa gunakan dengan negatifnya. Tidak berarti not. Strong adalah kuat, tidak kuat. Yang sebenarnya kita maksud adalah weak. Okay. Kemudian juga bisa menggunakan approximation. What is that? Apa itu approximation? It's a kind of. Okay. Kalau dalam bahasa abbreviation yang lebih pendek itu di bahasa lisan, mungkin Anda kenal dengan istilah kinda. Okay. Anda kalau bahasa lisan boleh gunakan itu, tapi kalau tulisan ya Anda gunakan seperti ini. Tapi praktek nanti Anda kan harus mengirimkan rekaman suara Anda boleh menggunakan dengan beberapa bahasa lisan ya, dari abbreviation atau singkatan dipendekkan lagi. Contohnya tadi sebenarnya kata is a kind of itu bisa kita gunakan is a kinda, okay, dan lain sebagainya. Ada juga mungkin Anda pernah mendengar kata wanna, gonna, okay, do know itu dari kata don't know dan lain sebagainya. Nah, contohnya semisal kita mau mendeskripsikan sebuah tempat seperti di hotel, sebuah penginapan, tetapi itu di pinggir taman ya, atau mungkin di hutan dan itu dibikin rumah-rumah sendiri ya.
Itu bagaimana kita menjelaskannya? Anda boleh menggunakan seperti ini. Panjang tidak apa-apa Anda jelaskan. It's a kinda house. Itu seperti rumah. It's a short home. Itu bentuknya seperti rumah. That usually places dan biasanya ditempatkan in semisal a side side itu pinggir, side of beach atau mungkin garden dan lain sebagainya. Nanti bisa Anda tambahkan sendiri. Tergantung Anda mendeskripsikannya seperti apa. Nah, next, here are some expression you can use to agree and disagree. Ini ada beberapa ekspresi atau ungkapan yang bisa Anda gunakan ketika Anda setuju ataupun tidak setuju tentang sesuatu. You will need to use this expression. Anda akan sangat memerlukan ungkapan ini dalam kegiatan diskusi. Nah, semisal kita mau bilang, tadi, semisal, saya ambil dari our reason use now ya, yang berita terbaru yang kemarin ada strike ya, strike demo ya. Contohnya tentang omnibus law. What do you think about omnibus law? Is it effective for our Indonesian labor gitu ya? Apa yang kamu pikirkan tentang omnibus law? Apakah itu memang efektif? Apakah itu memang efektif buat buruh-buruh yang ada di negara kita di Indonesia? Nah, semisal Anda langsung merespon dengan seperti ini. Ini contoh agree. Anda setuju dengan omnibus law. Berarti Anda gunakan dengan salah satu ini. Silakan diambil. Absolutely. Ya, saya setuju. I think it's very effective for our Indonesian labor. Indonesia should apply omnibus law to society's prosperity. For example ya, contoh ini ya, bukan berarti saya mendukung ke omnibus law ya. Nah, contohnya tadi, ya artinya adalah, saya sangat setuju. Memang seharusnya Indonesia itu menerapkan undang-undang hak cipta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu contohnya. Kalau misalnya tidak setuju, nanti Anda bisa gunakan dengan ekspresi seperti ini. I don't agree. I totally disagree. Ini pilihan ya, just a choice that you can choose one of them to express that you disagree of something ketika Anda tidak setuju tentang sesuatu. Contohnya omnibus law lah, contoh ya. Mungkin tuh yang bisa saya gunakan buat UTS Anda besok. I'm not sure about that. Atau bisa menggunakan seperti ini lebih sopan nih. Kenapa? Ini sebenarnya tidak setuju, tapi dia mengungkapkan dengan polite itu adalah sopan. I agree up to a point, but what do you think about omnibus law? I agree up to a point, but it doesn't function well for our country. It doesn't function well. Tidak berfungsi baik kok di negara kita. What is it for? Buat apa itu? Nah, ketika kita sudah mengungkapkan agree, disagree, don't forget you have to justify your opinion. Anda harus bisa menjustifikasi opini Anda. Kasih opininya apa? Jangan hanya I don't agree. It's enough, selesai. No, I think you haven't finished to give your opinion, so you have to add, you have to give your own opinion after you use this expression, whatever you agree or disagree. It is always good idea to justify your opinion. Once again, good idea to justify your opinion. Don't just say I agree. Jangan hanya mengatakan saya setuju, selesai. It's not enough for you. Itu belum selesai. Give your own reason. Kasih alasan Anda itu apa. Nah, kemudian kalau memang kita terjadi dialog itu sangat menarik ketika kita menggunakan showing interest. What is it? Apa itu sebenarnya? It is very important to show that you are interested what your partner is saying. Sangat penting sekali untuk mengetahui bahwa Anda tertarik akan apa yang partner Anda sedang katakan. Gunakan ekspresi-ekspresi berikut ini to show you are interested
untuk menunjukkan bahwa Anda itu tertarik dengan apa yang disampaikan oleh rekan Anda. Remember, ingat, when we are very interested or surprised, our voice is higher and louder. Oke, ketika kita memang tertarik akan sesuatu, biasanya voice itu suara kita itu akan tinggi dan keras ya. Contohnya, ini biasanya kalau normal respon ini. Oke, do you know about, contoh ya, do you know about Miss Betty? What do you think about Miss Betty? I don't like it. Oh, I see. Oke, gitu ya contoh ya. Tahu nggak Miss Betty? Saya nggak suka loh sama Miss Betty. Oh ya, saya paham. Atau mungkin, right, betul. Gitu. Ada lagi juga dengan stronger respon. Respon yang lebih kuat lagi. Contohnya, oke. Do you know him? Anda tahu dia siapa? Mr. Gali? Isn't it? Gitu ya. Pak Gali bukannya? Really? Wow, gitu. Nah, ini voice kita itu harus higher itu lebih tinggi, and louder dan lain sebagainya. Oke, ini apabila memang kita terjadi suatu dialog. Kemudian yang berikutnya, when you are speaking to someone, ketika kita berbicara kepada orang, it is very important to you to understand each other. Sangat penting bagi Anda itu untuk memahami satu sama lain. If you don't understand something, jika Anda tidak mengetahui sesuatu, tanyakan kepada partner untuk menjelaskan apa yang mereka maksud. Apa sih gitu ya, mungkin apa sih aku gak mudeng. Nah, itu biasanya kalau di bahasa Indonesia seperti itu ya. If they don't understand you, jika dia tidak memahami Anda, explain what you mean, jelaskan yang kamu maksud seperti apa. Nah, ini gunakan ekspresi seperti ini. Nah, poin yang pertama, when you don't understand, semisal ada A dan B ngobrol, A-nya itu menjelaskan sesuatu, kemudian B-nya itu tidak paham. B itu tidak paham, don't understand, ya. B doesn't understand. So, apa yang disampaikan B kepada A ketika meminta untuk apa sih maksudnya? Nah, itu berarti kan meminta untuk mengulangi kan. Nah, ini bisa Anda nyatakan seperti ini. Oke, bagi yang tidak paham ya. I don't understand. Could you repeat that? Could you repeat that? Could you say that again? What do you mean exactly? I'm not sure what you mean. Can you explain that? Okay, I don't understand. Hey, do you know about Miss Betty? Miss Betty is very difficult to speak with her. What do you think about that? I don't understand. Could you repeat that? Nah, bisa seperti itu. Dia bilang, kamu tau gak sih Miss Betty kayaknya orangnya susah banget deh untuk diajak ngobrol gitu. Nah, kemudian misal si B itu nggak paham, Anda gunakan seperti ini, ya, gitu. Nah, sedangkan ketika si A dan B tadi ngobrol sesuatu, dia menyampaikan, si A menyampaikan, dan kemudian B tadi menanyakan, maksudnya apa sih? Apa sih, aku nggak paham gitu kan. Nah, it means, itu artinya berarti meminta lawan kita untuk mengulang kembali. Oke, nah bagaimana caranya menjelaskan kembali? What I mean is about Miss Betty. Do you know Miss Betty is very difficult to speak with. Nah, itu contohnya. In other words, I don't like Miss Betty because Miss Betty is very difficult to speak with. Nah, itu contohnya. Saya nggak suka sama Miss Betty karena Miss Betty itu susah diajak ngobrol. Nah, itu contohnya ya. Oke. Next, kemudian ya suggestion. Oke, kita sudah move on ya. Kalau tadi berarti kita memberikan pendapat kita, kemudian bagaimana cara meresponnya, ada 2 respon, setuju dan tidak setuju. Nah, sekarang ketika ada teman, semisal your friend has trouble, punya masalah in the lecture, ya, mungkin di perkuliahan dia, atau the privacy life, atau mungkin kehidupan pribadi dia dengan pacarnya, dengan pasangannya. Nah, bagaimana cara kita memberikan saran? Nah, ini suggestion itu adalah saran ya. Kalau kita ingin memberikan saran seperti ini, oke. Contohnya semisal ada A person, seseorang yang
kesulitan untuk memahami bahasa Inggris. Nah, kemudian temannya memberikan saran, making suggestion. Oke. Nah, ini kan berarti yang dituju berarti you bukan we ya. Nanti menyesuaikan saja. Kalau misalnya Anda memberikan saran kepada orang lain, satu orang, berarti kita gunakan dengan you. Semisal memberikan saran kepada teman-teman Anda termasuk kita, mungkin kita gunakan dengan we. Pemerintah, government, nanti menyesuaikan saja. Oke. Why don't we learn together? Why don't we learn English together? Boleh. Atau mungkin shall you listen to brain music? Oke. Atau mungkin what about listening to music? What about watching movies? Dan lain sebagainya, memberikan saran. Oke. Kemudian sekarang bagaimana cara meresponnya? Meresponnya itu kita bisa gunakan dengan yes, oke. Oke, kata oke ini seperti ini ya. Bukan OKE, tapi OK ya, atau bisa menggunakan OKAY. Oke. Atau bisa juga dengan that's a good idea. That sounds great. No, I don't think so. I'm not sure about that. Nah, ini kemudian I have prefer. Saya lebih suka apa ke apa itu biasanya. Oke, nanti silakan dipilih menurut Anda yang mudah untuk di memorize itu dihafalkan yang mana dan enak untuk Anda nanti diucapkan yang mana. Jadi dipilih saja. Jangan tapi terlalu monoton hanya menggunakan why don't we terus seperti itu, tapi try to another ways ya. Gunakan dengan cara yang lain. Oke, di situ ada banyak sekali. Nah, ini saya lewatin saja karena ini biasanya kita gunakan untuk berdialog. Nah, this is your task ya. Tugas Anda, saya akan meminta Anda untuk membuat opini mengenai salah satu topik yang ada di sini. Nah, coba untuk mengeksplor apa yang mau Anda sampaikan tentang topik ini. Ya, saya coba terjemahkan dahulu satu persatu. The date can support someone's achievement in education or career. Oke, pacaran itu dapat mendukung prestasi seorang di bidang pendidikan maupun karir. Nah, nanti Anda ungkapkan setuju atau tidak setuju. Oke. Kemudian kasih solusinya bagaimana gitu kan. Oke, solusinya maksudnya gimana? Ketika memang Anda tidak setuju, banyak muncul masalah. Oh, ada bad effect, bad ya. Efek buruknya apa? Good effectnya apa? Anda paparkan semuanya. Nah, ketika ada permasalahan di situ yang mungkin bakal terjadi, Anda bisa nanti kasih suggestion ya. Jadi ada ungkapan memberikan pendapat dan ada nanti ungkapan untuk memberikan saran. Oke. Kemudian yang kedua, teenagers use artists for their role model. Oke. Remaja include you ya, termasuk Anda semuanya menggunakan artis-artis untuk contoh mereka, role model ya. Contohnya sekarang mungkin kita banyak sekali mungkin akan berkiblat atau mungkin reflect kepada budaya-budaya K-pop. Nah, kira-kira bad effect-nya apa? Disampaikan saja bad effect-nya apa, kemudian good effect-nya apa, bisa seperti itu. Next, kemudian yang ketiga, vocational education applies anti-corruption education course in their campus. Oke. Pendidikan vokasi menerapkan mata kuliah pendidikan anti korupsi di kampus mereka. Setuju nggak ada mata kuliah pendidikan anti korupsi? Oke, nah kalau misalnya setuju, apa alasannya? Tidak setuju juga, apa alasannya? Paparkan. Nah, kemungkinan yang mungkin nanti terlaksananya memang ada mata kuliah itu akan seperti apa kampusnya. Oke. Kemudian yang keempat, parent limits. Oke, parents, orang tua membatasi penggunaan smartphone for their children. Setuju nggak? Pengaruhnya apa ke anak-anak? Oke, nanti
atau mungkin ada yang bilang terlalu fokus bermain smartphone ya, kemudian belajarnya berkurang ya, semangat belajarnya berkurang, malah lebih cenderung ke main game, kemudian bisa akses porn site ya, atau mungkin situs-situs porno dan lain sebagainya. Akhirnya banyak yang terjadi kasus pembulian, sexual abuse ya, pelecehan seksual ya, atau mungkin bisa dengan child abuse ya, nanti silakan dicek di kamus istilah abuse. Kemudian yang kelima, government give punishment for bullying doors ya, artinya adalah pemerintah memberikan punishment itu hukuman kepada pelaku bully. Oke, setuju nggak menurut Anda apabila pemerintah melakukan seperti itu? Mungkin bisa untuk efek jerah. Oke. Nah, Anda harus pilih salah satu saja, terserah mau poin 1, 2, 3, 4 ataupun 5 ya. Menurut Anda yang mudah untuk nanti dijabarkan, diceritakan saja. Oke. Bagaimana cara Anda untuk mendukung orang yang pacaran untuk bisa meningkatkan pendidikan, bisa nggak mendukung prestasi di bidang pendidikan dan karir. Nah, good effect-nya apa? Bad effect-nya bagaimana? Anda boleh memberikan examples, contoh ya. Contoh di dunia nyata Anda, mungkin di sekitar Anda, teman-teman Anda, atau mungkin Anda bisa lihat di selebritas kita yang di tanah air ya, atau mungkin di luar negeri seperti apa polanya gitu ya, pola pendidikan yang mereka apply ke anak-anak, apakah memang udah dari SD sudah dibiarkan untuk punya pasangan, dan apakah itu nanti berpengaruh pada pendidikan maupun karirnya di masa mendatang. Oke, seperti itu ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita diskusikan lagi di Google Classroom ataupun WA group. Okay, I think that's all for the explanation, and thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.